Meskipun pasar hewan Gondang Legi ditutup akibat wabah penyakit mulut dan kuku PMK, namun para pedagang ini bersikeras untuk tetap membawa ternaknya untuk diperdagangkan dan berkumpul di depan area pasar hewan. Pantauan di lapangan, ratusan pedagang sapi ini telah memadati area sekitar pasar hewan Gondang Legi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, mereka membawa hewan ternaknya baik dengan truk atau kendaraan angkut yang lebih kecil. Salah satu pedagang sapi, Muhammad Ali, mengatakan bahwa ratusan pedagang ini nekat tetap berjualan ke pasar hewan karena mereka merasa ternak yang dibawa dan hendak dijual kondisinya ternaknya sehat. Selain itu, mereka juga merasa bahwa hingga saat ini masih belum ada pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait. Mereka mengaku selama kurang lebih 3 pekan pasar hewan ditutup, pendapatannya sebagai pedagang dan jagal sapi menurun drastis. Belum ada tindakan, Pak. Jadi belum ada pengecekan dari pihak dinas peternakan, Pak, ya. Tapi kalau pedagang memastikan bahwa ternak-ternaknya sehat-sehat, Pak, ya. Ya, Harapannya pedagang sejauh ini karena sudah ditutup 3 pekan, harapannya seperti apa? kalau harapannya pedagang, jadi kalau bisa ya, tolong pemerintah biar ambil kebijakan. Jadi sapi yang masuk ke pasar kandangan dicek dulu, yang tidak layak dijual dibawa pulang, seandainya sakit, yang tidak sakit biar masuk ke dalam pasar, gitu aja, Pak. Jadi pedagang tidak menilai bahwa penutupan bukan solusi terbaik, Pak, ya? Ya, bukan. Sementara itu, Prestia Yunika, Camat Gondang Legi, mengatakan protes yang dilakukan oleh para pedagang hewan ini sudah yang kedua kalinya. Namun pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan, hanya bisa menjalankan surat edaran Bupati tentang penutupan pasar hewan. Pasarnya ada pasar sapi, jadi wajar mereka datang. Kami tidak keberatan, kami tidak menolak, wajar mereka datang. Yang mereka pertanyakan adalah kenapa pasar ditutup, gitu kan? Nah, itu kan terkait dengan aturan dari pusat, dari provinsi, kemudian dari kabupaten mengeluarkan surat edaran terkait penutupan. Surat edaran itu pasti ada latar belakangnya, dan tadi sudah dijelaskan terkait penyakit mulut dan kuku ini, gitu loh. Yang secara teknis menurut medis itu tidak boleh ada pertemuan hewan. Itu sebenarnya tidak boleh, makanya itu latar belakangnya kenapa pasar ini ditutup, supaya tidak ada pertemuan hewan dalam jumlah yang besar. Karena secara medis juga dijelaskan, benar yang masuk ini sehat, tetapi dia kalau di rumahnya sana sudah tertular, masa inkubasi 14 hari, itu kan nggak kelihatan kalau hari ini dia sakit. 14 hari ke depan baru kelihatan. Nah, kalau di sini terus nular. Nah, itu secara medis ya, meskipun saya sendiri tidak menguasai, tidak memahami itu. Yang jelas pemerintah membuat aturan menutup pasar, pasti ada latar belakangnya. Setelah mediasi yang dilakukan, Muspika setempat dengan para pedagang tidak menemui kata sepakat. Akhirnya para pedagang membubarkan diri dan melanjutkan aktivitas jual beli hewan di pinggir jalan. Dari Kabupaten Malang, Kuda Prastoto, ATV melaporkan.